kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil observasi kami di mana yang kami lakukan di SD Negeri 5 Konda, tepatnya di kelas 4. Untuk pemapar materi yang pertama, saya persilakan kepada teman kita Nur Aiman Atika. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja dari baik, rumusan masalah yang pertama, berapa jumlah peserta didik yang belajar di kelas pada pembelajaran PPKN. Yang kedua, bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan yang keempat, apa kendala dari model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengenai jumlah peserta didik yang belajar di kelas pada pembelajaran PPKN. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, mengetahui bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan oleh siswa. Ya, dan yang keempat, mengetahui apa saja kendala dari model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, manfaat observasi. Setelah melakukan observasi di sekolah dasar, diharapkan kita dapat memahami bagaimana cara mengajar yang benar dan mengaplikasikannya ketika kita menjadi guru di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan observasi adalah observasi langsung dan wawancara. Hasil observasi, pelaksanaan observasi itu sekolah yang diobservasi SD Negeri 5 Konda, NPSN 40401996, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Kelurahan Tanea, alamat Jalan Poros, Kendari, Andolo, kode pos 93874, jenis akreditasi sekolah ini berakreditasi B. Hasil observasi guru, identitas guru, nama guru Ibu Hasmi, SPD. Tempat tanggal lahir Kasipute 23 September 1974. Alamat BTN Geraha Pesona Navelina Blok K nomor 10. Guru bidang studi, guru kelas. Masa kerja telah menjadi guru di sekolah tersebut selama 12 tahun. Pelaksanaan observasi tempat kelas 4. Jumlah peserta didik 10 orang. Tanggal 24 November 2022. Waktu pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh teman kita Rahma. Kepada Rahma saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu yang kedua, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran SDN 5 Konda, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah. Guru hanya menggunakan metode tersebut di atas dikarenakan materi pembelajaran yang sudah mendekati ulangan harian, sehingga materi tidak lagi berupa materi inti, melainkan materi pembahasan soal, latihan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru yaitu bagian A, kegiatan awal atau 15 menit. Pertama, siswa menempati tempat duduk. Kedua, membuka pembelajaran. Guru memasuki ruangan belajar dan menyapa dengan salam. Kemudian peserta didik memberikan salam kepada guru dan membaca doa sebelum memulai proses pembelajaran. Ketiga, mempersiapkan perlengkapan belajar mengajar. Guru bersama peserta didik mempersiapkan buku-buku pelajaran serta perlengkapan belajar lainnya. B. Kegiatan inti 60 menit. Pertama, peserta didik mendengarkan secara seksama saat dijelaskan kompetensi yang hendak dicapai. Kedua, siswa memperhatikan dengan serius ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Ketiga, siswa bertanya
bertanya saat proses penjelasan materi. Bagian C menutup pembelajaran selama 15 menit. Yang pertama itu guru mengingatkan kembali kepada peserta didik bahwa di pertemuan berikutnya akan melanjutkan materi yang dijelaskan tadi. Kemudian bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa dan memberikan salam. Materi ketiga yaitu deskripsi proses pembelajaran. Menurut hasil observasi yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk menciptakan suasana yang demikian, guru menjadikan suasana yang lebih santai atau informal. Menciptakan suasana yang lebih santai dan informal dilakukan guru dengan cara menyapa setiap murid yang mulai bosan mengikuti pelajaran. Guru juga mampu mendekatkan diri dengan peserta didik baik melalui pendekatan multidisipliner dan pendekatan interdisipliner. Kemudian ditambah lagi dengan humor ringan sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, langsung saja. Laporan hasil observasi pengamatan siswa pada saat proses pembelajaran. Nama siswa Nanda Dardiati, nama sekolah SDN 5 Konda, kelas 4 mata pelajaran PPKN, waktu pukul 9 sampai 10:20 menit, hari dan tanggal Sabtu 26 November 2022. Aspek yang diamati yaitu yang pertama ada pra pembelajaran, yang pertama siswa menempati tempat duduk, yang kedua mengucapkan salam dan berdoa, yang ketiga kesiapan menerima pembelajaran. Aspek yang diamati yang kedua yaitu kegiatan membuka pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memberikan pertanyaan apresiasi. Yang kedua, mendengarkan secara seksama saat dijelaskan kompetensi yang hendak dicapai. Aspek yang diamati yang ketiga yaitu kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, penjelasan materi pelajaran. Yang pertama, memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi pelajaran. Yang kedua, aktif bertanya saat proses penjelasan materi. Yang ketiga, adanya interaksi positif antar siswa. Yang keempat, adanya interaksi positif antar siswa dan guru, siswa dan materi pelajaran. Yang kedua, strategi belajar. Yang pertama, siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan kesempatan. Yang ketiga yaitu siswa terlihat senang dengan metode pelajaran yang diterapkan oleh guru. Baik, selanjutnya yaitu wawancara. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, berapa lama ibu mengajar di SDN 5 Konda? Yang kedua, berapa lama waktu ibu mengajar di kelas 4? Yang ketiga, berapa jumlah peserta didik yang belajar di kelas pada pembelajaran PPKN? Yang keempat, bagaimana cara ibu menyampaikan materi kepada siswa? Yang kelima, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran yang ibu terapkan pada pembelajaran PPKN? Dan yang keenam yaitu apa kendala dan model pembelajaran yang ibu terapkan tersebut? Oke, baik. Adapun kesimpulan dari hasil observasi kami berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah disajikan terdahulu, maka berikut dikemukakan kesimpulan observasi bahwa proses pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 5 Konda pada pembelajaran PPKN berjalan dengan efektif dan kondusif. Hal ini dikarenakan guru selalu mempertimbangkan metode, model atau strategi yang tepat digunakan untuk suatu materi pelajaran di dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Proses pembelajaran
berjalan dengan efektif dan disenangi oleh peserta didik. Baik, itulah tadi pemaparan hasil observasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah.